Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekerasan tidak pernah dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena kalau kita mau jujur, yang pertama kita belajar, kekerasan selalu mendatangkan sakit hati. Suami-suami yang kasar, keras selalu akan mendatangkan sakit hati buat istrinya. Orang tua yang mendidik anaknya dengan keras dan kasar. Mungkin ada banyak orang yang berkata, ya tapi pendeta anak sekarang kalau nggak dididik dengan kekerasan, kekasaran, maka dia bisa seenaknya sama kita. Saudaraku, untuk sementara sudah bisa mengendalikan anak sudah dengan kekerasan itu, tetapi ujung-ujungnya engkau akan menuai kehancuran. Kenapa? Karena pada dasarnya di balik kekerasan dan kekasaran yang ada hanya sakit hati. Ada bos yang kelihatannya merasa hebat. Kenapa? Karena dia bisa kendalikan semua pegawainya dengan kekerasannya, dengan bentakannya, dengan makiannya. Tetapi apa yang kau tabur satu saat engkau akan tuai. Kenapa? Karena kekerasan selalu mendatangkan sakit hati. Setiap kali engkau keras dan kasar sama orang, maka banyak kutuk yang akan engkau terima. Kenapa? Karena orang yang sakit hati ini mulai akan mengutuk. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Tetapi kalau kutuk yang berasal dari kekerasan saudara, dari cara bertindak saudara, itu sudah bukti bahwa saudara tidak melakukan firman. Karena Tuhan ajarkan kita tegas dalam kasih, tapi bukan kekerasan dan kekasaran. Jadi dengar, kekerasan selalu mendatangkan sakit hati. Yang kedua saya pelajari, kekerasan membuat kita tidak memahami kehendak Allah. Orang kalau pada dasarnya keras, maka sulit buat dia untuk memahami kehendak Allah. Karena itu Alkitab berkata, kalau Roh Kudus bicara, jangan keraskan hatimu. Tuhan mau kita melembutkan hati kita. Karena dengan kita melembutkan hati kita, kita memahami kehendak Allah. Dan di situ kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi ingat, kekerasan selalu mendatangkan sakit hati. Yang kedua, kekerasan membuat kita tidak memahami kehendak Allah. Yang ketiga, kekerasan menutup pintu berkat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selama kita hidup dalam kekerasan, maka berkat tertutup dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Waktu kita mulai hidup dalam kasih, damai sejahtera, kita melihat bagaimana Tuhan memerintahkan berkat dalam hidup kita. Dan yang keempat saya pelajari, kekerasan itu juga akan menuai kekerasan. Karena dalam hukum firman Tuhan ada prinsip begini, apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Kalau kamu tabur kekerasan, maka yang kamu tuai kekerasan. Tapi kalau kamu tabur sukacita, maka yang kamu tuai juga sukacita yang sempurna dari Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang jauhkanlah kekerasan. Suami istri, jauhkanlah kekerasan. Orang tua dan anak, jauhkanlah kekerasan. Bos dan karyawan, jauhkanlah kekerasan. Bahkan saya harus berani bilang untuk hamba-hamba Tuhan, mereka yang sudah melayani Tuhan, mari buang segala kekerasan. Karena Tuhan kehendaki kita hidup dalam kasih, dalam damai sejahtera, dan di dalam kebenaran. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang jauhkanlah kekerasan, kita mau sama-sama belajar dari Yeskil 45, Yeskil pasal 45, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Yeskil 45 ayat 9 sampai 17, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop, tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel,
Jauhkanlah kekerasan dan aniaya. Jelas Alkitab bilang jauhkanlah kekerasan dan aniaya, kekerasan dan kekasaran. Tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, Eva yang betul, dan bat yang betul lah patut ada padamu. Sepatutnya lah Eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu Eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 shikal ia 5 shikal, dan 10 shikal ia 10 shikal, dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik suatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan raja yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan bicara korban, Tuhan tekankan dulu, jangan ada lagi kekerasan di antara kamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mengapa di zaman modern ini makin banyak orang yang melakukan kekerasan? Yang pertama saya pelajari, mengapa orang dapat melakukan kekerasan? Karena belum bertobat dan belum mengenal Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang boleh saja berkata, loh tapi saya beragama. Orang boleh saja berkata, tapi saya cinta Tuhan. Orang boleh saja berkata, tapi saya sudah pelayanan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, orang yang melakukan kekerasan dan hidup dalam kekerasan itu adalah orang-orang yang belum bertobat. Karena orang kalau bertobat, kata Yeskiel bilang, dibuangnya hati batu yang keras, digantikannya dengan hati daging yang lemah lembut. Tuhan berkata, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, a new heart and a new spirit. Roh yang baru dan hati yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru itu cirinya jelas, yaitu penuh kasih, penuh keadilan, penuh kebenaran. Di dalamnya tidak ada kekerasan, di dalamnya tidak ada kekasaran. Karena orang yang belum bertobat tetap menjadi orang-orang yang belum mengenal kasih Allah, belum merasakan anugerah Tuhan. Karena itu Daud berkata, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Orang kalau sudah mengecap kebaikan Tuhan, orang kalau sudah melihat kebaikan Tuhan, maka apa yang terjadi? Dibuangnya segala kekerasan, digantikannya dengan kesungguh-sungguhan untuk berjalan dalam kasih dan keadilan Allah. Jadi mengapa orang melakukan kekerasan? Karena belum bertobat, karena belum mengenal Allah. Yang kedua, mengapa orang melakukan kekerasan? Karena terikat roh jahat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang saya bingung, kenapa ya kok suami saya kasar sekali? Kadang-kadang saya bingung, kenapa ya kok istri saya kok keras, kasar sekali? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara jangan panik dulu. Saudara doa, saudara ikat roh jahat. Kenapa? Karena orang kalau selalu hidup dalam kekerasan dan kekasaran, saya khawatir dalam dirinya masih terikat roh jahat. Kenapa? Karena roh jahat memang adalah roh yang kasar. Roh jahat memang roh yang keras. Kalau orang senangnya maki orang kalau senangnya bicara kasar sama orang lain, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang tindakannya keras, kasar, bahkan kepada anaknya. Kalau dia pukul, oke, pukul anak, nggak salah. Anak di bawah umur 12 tahun masih bisa dipukul. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan pukul dengan emosi yang meletup-letup, bahkan kayaknya mau habisin tuh anak sama sekali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir orang seperti itu, orang yang terikat roh jahat. Engkau harus minta kuasa Tuhan untuk
menjamah hidupmu sepenuhnya. Jadi mengapa orang melakukan kekerasan? Yang pertama, karena belum bertobat, karena belum mengenal Allah. Yang kedua, karena terikat roh jahat. Yang ketiga, karena tidak mengerti akibatnya. Dia pikir, ya saya memang orangnya begini, mau diapain? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau tidak diciptakan untuk hidup dalam kekerasan, tetapi ada yang membuat engkau menjadi keras dan kasar. Tapi kalau engkau kembali kepada Tuhan, engkau perlu mengerti bahwa selama saya hidup dalam kekerasan dan kekasaran, orang-orang di sekitar saya selalu menderita. Mungkin mereka diam karena takut sama saudara, tapi tahukah saudara bahwa sebetulnya engkau membuat orang di sekitarmu menderita? Karena itu cepat bertobat, mengerti akibatnya, bahwa kekerasan dan kekasaran itu akan merugikan orang lain dan juga merugikan dirimu sendiri. Selanjutnya, mengapa orang melakukan kekerasan? Yang pertama jelas karena belum bertobat dan belum mengenal Allah. Yang kedua karena terikat roh jahat. Yang ketiga karena tidak mengerti akibatnya. Dan yang keempat karena tidak terdidik dalam kehidupannya. Karena mungkin dari kecilnya memang terbiasa dalam rumah itu ada kekerasan dan kekasaran. Karena mungkin memang terbiasa dirinya egois, mau menang sendiri, tidak terdidik dalam kehidupannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya orang-orang yang terdidik dalam kehidupannya akhirnya menyadari kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan dan mau ulangi sekali lagi, kekerasan dan kekasaran tidak pernah dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tetapi ketenangan, kesabaran, kasih, dan keadilan, itu yang memampukan kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Saudaraku, mungkin selama ini kau sudah terlalu keras, mungkin kau sudah terlalu kasar dalam mulutmu, dalam perbuatanmu, dalam kehidupan keseharianmu. Engkau penuh dengan kekerasan dan kekasaran. Sebagai hamba Allah, cuma ini yang saya mau ingatkan, bertobat, berbalik kepada Allah, minta kasih Allah memenuhi hidupmu, maka hidupmu akan berarti buat banyak orang. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan ini di dada, karena mungkin selama ini hidup dalam kekerasan atau diperlakukan dalam kekerasan dan kekasaran, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kasih anugerah damai Allah, bahkan keadilan dan kebenaran dari Kristus boleh terus menyertai langkah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.